Shalom Viewers, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan kakak-kakak PT di sini. Semoga nggak bosan. Iya, jangan dong, jangan sampai bosan ya. Kita akan memulai, ya Kak Paul? Nggak jadi. Oke, kita akan memulai ibadah kita hari ini, teman-teman. Siapkan dulu Alkitabnya, siapkan dulu catatannya. Mungkin nanti bisa dicatat, bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita nanti seminggu ke depan. Oke? Oke, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa dulu. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini ketika kami sudah boleh berkumpul ya Tuhan, atau menonton video ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah ya Bapa, kapanpun dan dimanapun ya Tuhan, ketika kami mau bersatu hati ya Tuhan, mendengarkan, merenungkan firman-Mu juga ya Tuhan, disitulah Roh-Mu bekerja ya Tuhan. Tuhan, berikan kami hikmat ya Tuhan, baik kami kakak-kakak, baik kami adik pelayan ya Tuhan, atau siapapun kami ya Tuhan yang kami menonton video ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mau bekerja ya Tuhan, berbicaralah ya Tuhan melalui firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, hari ini pembacaan firman Tuhan kita terambil dari Imamat 19. Mohon maaf. Imamat 19 ayat 1 hingga yang keempat. Ya, ini cukup singkat. Ya, ayatnya hanya 1 sampai 4. Tapi kalau percaya setiap ayat dalam firman Tuhan, setiap ayat dalam Alkitab, kita pasti akan bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Oke? Perikopnya, kudusnya hidup. Sudah dapat semua? Kita ulangi. Imamat 19 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Kudusnya hidup. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah di Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Oke, kita akan masuk ke firman Tuhan yang sudah dibacakan oleh Kak Anggi. Kita sekarang akan masuk ke pemahaman konteksnya dan kemudian ke aplikasi untuk apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya. Oke. Dari bacaan kita yang sudah dibacakan sama Kak Anggi tadi dari kitab Perjanjian Lama, Imamat pasalnya ke-19 sama ayatnya yang pertama hingga keempat. Dengan judul apa tadi Kak Anggi? Kudusnya hidup. Kudusnya hidup. Oke. Sebelum kakak masuk lebih dalam, kakak mau jelasin sedikit tentang kitab Imamat. Seperti biasa, kitab Imamat ini merupakan kitab keberapa Kak dari Perjanjian Lama? Kita hitung ya, Perjanjian, Keluaran, Imamat. Kitab ketiga dan merupakan salah satu kitab Taurat yang dikirim oleh Allah kepada Musa untuk dijadikan sebagai padanan hidup orang Israel setelah keluar dari Mesir, keluar dari pembuangan menuju ke tanah Mesir. Ke tanah Mesir. Ke tanah. Karena kayaknya belum minum air putih mungkin agak fokus. Jadi itu adalah kitab yang sudah dirumuskan oleh Tuhan, dikirim ke Musa untuk dijadikan padanan bangsa Israel setelah mereka keluar dari pembuangan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Berapa tahun mereka di padang gurun? 40 tahun. 40 tahun. Nah, selama mereka di 40 tahun di gurun itu bukan waktu yang singkat di ngasih Nabi. Umur manusia rata-rata berapa sih? Biasanya 50, 60 itu satu generasi. Berarti kalau 40 tahun di situ sudah ada berapa? 2 generasi. Otomatis generasi yang pertama sedikit aja yang bisa punya kesempatan untuk masuk ke tanah Kanaan ketika mereka setelah keluar dari
Mesir. Oke, itu tentang sekilas balik tentang perjalanan bangsa Israel. Nah, dengan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir ini, seharusnya dari sini kita sudah bisa melihat kalau Tuhan punya rencana untuk bangsa Israel. Kenapa? Nggak mungkin dong Tuhan capek-capek untuk mengatur segalanya supaya mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Ngapain, ya kan? Sampai banyak korbannya, bahkan waktu itu sampai berapa anak sulung dari orang Mesir mati di tulah yang ke berapa itu Pak? Ke-10 ke-9 tulah yang paling terakhir. Itu bahkan orang-orang Mesir harus menderita ketika mereka punya anak sulung, harus mati. Ada korban di situ, ada korban di mana korbannya itu bukan korban cuma korban sedikit, enggak, terus korban perasaan, korban fisik, ya kan? Sudah gitu anaknya meninggal lagi. Jadi itu benar-benar bukan main-main Tuhan mau mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir, tapi ada maksud. Dan maksud itu pasti adalah, kalau bahasa Inggrisnya, bahasa Maduranya itu a greater good, ya kan? Itu adalah yang baik dari yang terbaik dari yang baik. Jadi tujuan dari Tuhan untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir itu, Tuhan punya tujuan khusus, yaitu apa sih? Bangsa Israel merupakan bangsa yang terpilih. Sehingga terpilih untuk apa sih? Terpilih supaya mereka dijadikan bangsa yang menjadi patokan untuk penyelamatan Tuhan atas seluruh dunia. Dari bangsa Israel lahir siapa? Lahir Yesus, ya kan? Lahir nabi-nabi besar yang itu menebarkan kabar baik, nubuat-nubuat, sampai akhirnya nubuat itu terjadi di Yesus. Ya, oke, kita lanjut. Masuk di dalam kitabnya. Kalau kita baca dari kitab Imamat ini, dari awal sampai akhir itu hanya bahas soal peraturan-peraturan dan peraturan, padanan-padanan dan padanan, cara hidup, dan cara hidup. Nah, bedanya di pasalnya ke-17, kalau teman-teman mau baca sampai pasalnya ke-26, itu hanya bahas soal satu topik, yaitu apa? Kekudusan. Kudus itu, bayangkan, kudus itu dibahas 9 pasal dari 17 sampai 26. Berarti nggak main-main di situ Tuhan bicara soal kekudusan. Karena apa? Awal mulanya kita baca di ayat yang pertama dan kedua. Boleh dibaca, Kak Anggi? Oke, ayat yang pertama dari pasal 19 ya. Oke, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Oke, kenapa kok tadi kakak bilang, kenapa kok dari pasal 17 sampai pasal 26 9 pasal yang dibahas soal kudus? Karena Tuhan punya kriteria, yaitu kriterianya adalah kudus. Allah itu kudus. Kalau kita baca di pasal yang ayat yang kedua ya, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Sifat Allah dan karakter Allah adalah kudus. Dari sononya nggak bisa didebatkan, absolut, mutlak, dan itu nggak bisa diperdebatkan. Allah dari sananya kudus. Oleh karena itu, bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan Allah, yang akan ditugaskan untuk bukan menyelamatkan, yang akan ditugaskan mengemban tugas untuk menjadi bangsa penyelamat bagi seluruh dunia, ya kan? Maka Tuhan itu memberikan kriteria yang sama bagi bangsa Israel. Itu apa lagi? Kudus. Maka kuduslah kamu sebab aku Allahmu adalah kudus. Itu yang harus ditekankan. Kalau kita ngomong soal bangsa Israel, dulu iya bangsa Israel. Tapi kalau sekarang, kita semua adalah bangsa Israel. Oleh karena itu apa? Kita sebagai orang Israel di zaman yang baru ini, setelah zaman Yesus, kita dituntut Allah untuk kudus. Apa caranya kudus? Baca Keluaran. Di situ ada 10 perintah Allah. Itu adalah kriteria kudus. Oke, kita lanjut. Dari Sabda Bina Taruna, kita dapat judul kekudusan dan penghormatan. Kekudusan tadi kita sudah bahas tentang kudus. Teman-teman juga bisa kulik di pasal-pasal sebelumnya. Kudus itu apa? Sekarang kita akan bahas soal penghormatan. Yang di sini kita akan tekankan tentang penghormatan kepada orang tua. Kita baca di ayat ketiga. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Teman-teman kalau misalnya pernah baca 10 perintah Allah, ya kan? Perintah yang pertama hingga yang keempat itu berbicara tentang perintah bagaimana Tuhan harus dihormati. Tapi ketika kita bahas tentang perintah Allah yang mengenai manusia, hormati ayah ibumu, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan berdusta di antara saudaramu, itu semua perintah tentang manusia. Jadi yang pertama sampai keempat Tuhan, kemudian 5 seterusnya adalah perintah untuk horizontal kita, yaitu vertikal, ada salib kan.
Tuhan kita dengan Tuhan vertikal, dan kemudian kita dengan sesama pasal hukum yang kelima sampai seterusnya itu adalah hukum tentang manusia, yaitu yang horizontal. Nah, dari hukum untuk manusia awal mulanya yang pertama kali dibahas itu apa, Kanggi? Hormatilah orang tuamu, hormatilah orang tuamu. Bahkan di banyak ayat di Alkitab itu Tuhan selalu memberikan clue-clue, terus memberikan semacam Easter egg bahwa kalau kamu mau hidup sukses, hormatilah orang tuamu. Bahkan ada kiasan surga di telapak kaki ibumu. Lah surga enggak ada di telapak kaki bapak ya? Enggak, soalnya bapaknya kerja, sikil mambu. Enggak gitu. Enggak gitu konsepnya, tapi ya itulah kiasannya, konsepnya. Kalau misalnya kita harus menghormati orang tua, ya kan? Itu adalah bagaimana kita harus menghormati orang tua. Jadi yang dibahas adalah kekudusan dan penghormatan. Kekudusan apa? Hidup kita kudus, kita jadi satu dengan Allah, kita umat pilihan Allah, kita anak-anak Allah, maka kita dituntut untuk kudus seperti Allah. Oleh karena itu, dengan menjalankan kekudusan tersebut, kriteria pertama dari yang utama adalah hormatilah orang tuanya. Kamu ingin hidup kudus, yang pertama ingat kata Kak Paulus kami dan Kak Siska, hormati orang tuamu dimanapun kalian berada. Oke, untuk pemahaman konteksnya dari ayat pertama hingga keempat. Selanjutnya bisa dibagi antara Kanggi dan Kak Siska di mana dulu yang aplikasinya. Kanggi dulu. Oke, jadi aplikasi ya Kak. Iya. Oke, jadi tadi Kak Paulus sudah bilang tentang kekudusan. Yang pertama Allah itu memang kudus. Yang kedua karena kita itu umatnya, kita juga harus punya karakteristiknya Allah kita juga dong ya. Gimana caranya kita mau mengabarkan kabar baik? Kalau misalnya apa yang mau kita kabarkan, kita berikan teladan, itu kita nggak bisa nurutin teladan itu, kan? Oke, jadi sesuai dengan yang Kak Paulus bilang, kalau salah satu kekudusan itu adalah menghormati orang tuamu, gitu kan? Orang tua dalam KBBI itu ada dua arti. Jadi penulisannya itu bisa dibedakan ya. Orang tua yang orang dan tuanya itu space-nya tidak ada space, tidak ada spasi, sama orang tua, orang dan tuanya itu ada space-nya, gitu kan? Orang spasi tua. Ini baru tahu, Mbak. Serius? Ada dua jenis, ada dua memang. Iya. Kakak nemuin ini karena waktu itu kakak punya kayak makalahnya kakak tentang bahasa Mandarin itu harus membuat sukata gitu lah, mengartikan sukata gitu. Jadi kakak juga baru tahu sebenarnya waktu kuliah gitu kan. Jadi ada dua itu ya. Yang pertama itu adalah artinya adalah orang tua kita, maksudnya ayah dan ibu, yang kandung ayah ibu secara lahiriah. Terus yang kedua, orang tua itu bisa dikatakan juga orang yang lebih tua daripada kita. Nah, seperti itu. Jadi ada dua arti ya orang tua. Nah, bagaimana cara memulai kekudusan dari menghormati orang tua, orang yang lebih tua atau ayah dan ibu kita. Jadi, kalau tekankan yang pertama adalah pada orang tua kita, pada ayah ibu kita. Siapapun mereka, siapapun dia, tetap hargai orang tua kita. Semangkul-mangkul yang nggak mungkin ya, namanya juga manusia berinteraksi ya kan Kak. Kakak adik aja yang satu rahim dengan ibu itu masih suka tukaran, betul? Betul. Ya karena kakak juga ngalami ya Kak. Paul juga punya saudara, Kak Siska juga anak terakhir kan juga pasti tahu kan rasanya kita satu rahim aja itu bertengkar terus gitu kan. Karakteristik kita berbeda, apalagi dengan orang lain, apalagi dengan orang tua. Istilahnya kalau orang tua itu aku mau yang terbaik buat kamu gitu kan. Aku maunya kamu itu seperti A, B, C, D. Tapi mungkin kita nggak suka dengan cara orang tua yang seperti itu, dan akhirnya kita, aku nggak suka sama papaku, aku nggak suka sama mamaku. Ya itu wajar, karena memang pasti ada yang namanya gesekan dan crash. Tapi mau bagaimanapun juga, namanya orang tua itu adalah wakil Tuhan. Dia adalah wakil Allah di dunia ini. Bagaimana kita mau mencintai Tuhan kita kalau kita nggak menyayangi orang tua? Betul. Yang kelihatan aja nggak disayangi, apalagi kelihatan. Iya betul. Yang kelihatan aja mungkin kita lebih gampang mengatakan aku suka sama cowok ini, aku mengidolakan A, aku mengidolakan si idol ini gitu kan, K-pop ini, atau ada yang suka sepak bola, aku
ngefans banget sama dia karena A B C D E F G gitu kan. Tapi bagaimana dengan orang tua kita sendiri? Apakah kita masih bisa menyayangi mereka? Karena kalau apa yang namanya orang tua sendiri itu mereka bisa menghasilkan kita itu juga karena rencana Tuhan. Betul. Gitu. Bahkan seorang ibu yang melahirkan anaknya itu juga bertaruh nyawa. Betul. Gitu. Jadi mau gimana pun, apapun yang terjadi, kita nggak bisa milih memang kita mau ada di keluarga yang mana, gitu kan. Ada yang kok itu enak ya lahirnya keluarganya serba ada, kok aku nggak bisa seperti itu. Ya kita memang nggak bisa memilih gitu kan. Tapi paling tidak kita harus menghargai kekudusan itu ketika kita mau menerima orang tua kita, ketika kita mau mengerti mereka, karena memang juga ada faktor yang namanya beda generasi, ya kan. Mereka sudah mengalami asam garam dunia, teman-teman. Lalu kita belum tahu apa-apa, sok-sokan tahu gitu kan. Aku maunya A B C D E gitu, nggak boleh gitu kan misalnya. Jadi pengap ya memang ngomong pakai masker. Tapi gimana lagi? Iya betul. Tapi mau gimana lagi juga gitu kan. Mereka tetap orang tua kita. Tuhan memang memberikan mereka untuk kita gitu, bukan karena sekedar kebetulan, teman-teman. Jadi itu sih yang kakak mau tekankan tentang kekudusan dalam penghormatan orang tua. Siapapun orang tua kita, mau apapun salahnya mereka, mau apapun kekurangan mereka, kita pasti gampang melihat kekurangan kan. Ya sudahlah, kita bicarakan kekurangan. Orang tua tuh nggak enak, cerewet, mau apa cerewet, ya terimalah gitu. Karena memang itu yang dari Tuhan buat kamu dan itu yang terbaik buat kamu. Kamu nggak akan tahu kalau kamu dikasih keluarga yang lain itu bagaimana, kamu nggak akan tahu. Tapi Tuhan tahu semuanya dan Tuhan sudah merencanakan semuanya. Gitu. Ya Mbak Siska. Ada satu aplikasian nih, kalau misalnya tadi udah diceritakan di banyak ya, kalau misalnya orang tua yang tanpa spasi itu ayah ibu, ya kan. Kalau misalnya orang tua yang dengan spasi itu adalah bisa orang yang lebih tua dari kita, misalnya kayak kakek, nenek, saudara kita yang lebih tua, atau mungkin om tante, terus kakak lain di gereja juga termasuk, pendeta juga, itu semuanya orang yang lebih tua dari kita. Jadi untuk guru pun juga itu juga orang tua karena lebih tua dari kita. Untuk contohnya mungkin kalau misalnya lagi sekolah Online ke sekolah online, itu kan biasanya kalian disuruh on cam kan, tapi biasanya ada mungkin guru yang memperbolehkan untuk off cam juga. Tapi coba kalau misalnya kalian pikir lagi, kalau misalnya kalian off cam, diperbolehkan off cam sama gurunya, itu apakah kalian akan tetap belajar dengerin guru itu, atau mungkin kalian malah main game, atau mungkin malah chatan sama teman kalian, mungkin tidur ya, atau mungkin kalian malah main game-game yang lagi ini, yang lagi PUBG, Mobile Legends ya apa atau itu aku main chip itu NFT. Iya itu main NFT dan segala macam itu. Ya pokoknya game-game yang tidak berhubungan dengan sekolah sama sekali lah ya. Itu kan termasuk kalian, berarti kalau misalnya kalian melakukan hal itu, berarti kan kalian tidak menghormati orang tua kalian. Maksudnya guru, dalam artian guru ya. Orang yang lebih tua. Iya, orang yang lebih tua, benar. Iya, tapi kalau misalnya kalian pikir lagi, terus habis itu kalian bilang, oh iya kalau misalnya aku harus menghormati orang tua dan aku juga harus menghormati orang yang lebih tua. Guru kan orang lebih tua dari kita. Jadi kalian coba pikir lagi, apakah kalian harus melakukan itu? Maksudnya saat kalian diperbolehkan off cam, kalian malah mengabaikan. Jadi kan guru itu udah berusaha mempelajari materi untuk diberikan pada kalian, masa iya sikap kalian kayak gitu. Jadi ya usahakan lah ya, nggak usahakan sih, harus ya. Iya. Kalian kalau misalnya emang disuruh, kalau misalnya emang boleh off cam, kalian harus tetap belajar dengan baik gitu loh. Dengerin apa yang guru kalian bilang, apa yang diajarkan, dicatat atau enggak. Kalau misalnya kalian bingung nyatetnya, kalian nyalain ini kalau dari handphone voice recorder tuh loh. Voice note itu nanti kalau misalnya kalian bingung nyatetnya, nanti kalian bisa dengerin itu lagi gitu. Tapi ya bukan berarti kalian juga karena
voice note terus habis itu karena voice recorder terus habis itu kalian nggak dengerin, nggak boleh juga, harus tetap didengerin, dimengerti kayak gitu. Itu sih kalau contoh dari ada lagi mungkin itu teman-teman kalau misalnya pernah tahu kalau misalnya sekolah daring ya kan, kalau di waktu kakak kuliah dulu kan sempat gurunya itu buat PPT, dan PPT ini kan bisa dimasukkan ke Zoom ya, share screen ya kan, untuk mata kuliah atau mata pelajaran yang apa ya, kayak misalnya sejarah atau agama atau intinya yang bukan berhubungan sama hitung-hitungan. Itu sebenarnya gampang ya kan, nyiapinnya mungkin mudah, tapi coba teman-teman bayangin yang hitung-hitungan, bahkan dia harus mengajari pakai papan tulis virtual, dan itu nggak mudah. Dia nyiapkan materinya juga nggak mudah, karena apa yang dimasukkan bukan hanya huruf copy paste, dan mereka harus mengukur misalnya X per Y itu harus diukur seberapa. Itu mungkin mereka buatnya semalaman, bahkan nggak tidur. Mungkin mereka sudah berkeluarga, waktunya mereka istirahat atau menyiapkan bekalnya anaknya, atau mungkin membantu anaknya mengerjakan PR. Mereka korbankan hanya untuk mereka membuat materi untuk kalian bisa terima di pagi harinya. Dan kalau misalnya kalian tidak hargai, tidak hormati guru kalian dengan waktu diajari malah kalian main handphone, tidur bahkan, bayangkan dosa kalian sebesar apa. Itu dosa. Karena apa? Itu merupakan wujud dari tidak hormat sama orang yang lebih tua. Dalam konteksnya ini guru. Banyak contoh, itu tadi tentang guru, tentang orang tua. Contoh lagi yang paling gampang, sama kakak misalnya kita disuruh sama kakak, yang apapun itu, apakah dia malas atau apa, tapi kalau misalnya kita disuruh kita nggak mau ya kan, apakah itu menjadi satu contoh untuk kita hormat sama orang yang lebih tua? Kan enggak. Dari sekarang aja kita nggak hormat sama kakak, apalagi besok-besok kalau kita udah besar, udah dewasa. Hubungan kakak sama adik itu adalah hubungan yang paling serasi. Kalian misalnya udah nggak ada orang tua, yang kalian sambati, ini bahasa Jawa ya, yang kalian keluh kesah kalian tuangkan ke siapa? Pasti ke saudara. Kalau nggak kakak, ya adik, ya kan? Oleh karena itu hormati orang yang lebih tua. Nggak peduli itu kakakmu, adikmu juga, ya kan? Karena itu apa? Besok-besok kalau nggak ada orang tuamu, orang yang pertama kamu cari ketika kamu menghadapi masalah adalah keluarga. Keluargamu siapa? Kakakmu, adikmu, kakekmu, pamanmu, tantemu. Itu semua orang yang lebih tua mungkin, ya kan? Adikmu enggak lah. Tapi itu merupakan wujud di mana kita harus menghargai setiap orang. Nggak hanya orang tua, tapi kita harus menghargai semua orang. Supaya apa? Supaya kita juga dihargai semua orang, ya kan? To give and give, kayak gitu contohnya. Oke lagi Kak Siska? Ya, oke. Ada amin? Amin. Oke. Selanjutnya kita akan doa syafaat tentang yang umum aja, yang akan dipimpin oleh Kak Siska. Oke, adik-adik semua, mari kita satu dalam berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul kembali ya Tuhan, meskipun hanya lewat online ya Tuhan, tapi kami tetap bisa memberikan firman untuk adik-adik kami ya Tuhan. Kiranya Kau berkati ya Tuhan, firman telah diberikan ya Tuhan, agar kiranya firman ini dapat sampai dengan baik ke adik-adik kami yang berada di rumah yang sedang menonton video ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu ya Tuhan. Nah, sekarang kami berdoa untuk proses belajar mengajar yang sedang berlangsung saat ini ya Tuhan. Ada yang tatap muka dan juga ada yang masih online ya Tuhan. Kiranya Kau berkati bagaimanapun bentuk proses belajar mengajar ini ya Tuhan, agar kiranya proses belajar mengajar ini dapat berjalan dengan baik, dan juga murid-murid yang diajarkan juga dapat mengerti pelajaran dengan baik ya Tuhan. Dan juga berdoa untuk adik-adik teruna kami yang mungkin dalam minggu-minggu ini, dalam bulan-bulan ini ada ujian ya Tuhan, ujian tengah semester. Kiranya Kau berkati mereka, Kau berikan hikmat kepada mereka, kepintaran, kerajinan juga ya Tuhan untuk belajar dengan baik, dan agar mereka dapat mengerjakan ujian-ujian dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk segala aktivitas dari adik-adik teruna kami ya Tuhan, agar kiranya dalam segala aktivitas mereka Engkau berkati agar mereka dapat beraktivitas dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk wabah COVID yang masih merajai ya Tuhan, kiranya Kau berkati agar Kau berkati kami ya Tuhan, agar kiranya Kau telah memberikan kami kesehatan, agar kiranya terhindar dari wabah penyakit ini ya Tuhan. Kiranya Kau juga berkati semuanya ya Tuhan, agar kiranya wabah ini dapat cepat menghilang ya Tuhan. Terima
kasih ya Tuhan Yesus, juga berdoa bagi kakak-kakak layan, kakak-kakak pengurus ya Tuhan, agar kiranya dapat tetap membimbing adik-adik dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami naikkan yang dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, cederakan dan mungkin sesuai surga, berikanlah aku dari ini seterusnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan pada kami, dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari bahaya, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, selanjutnya warta teruna. Warta teruna adalah untuk ibadah-ibadah selanjutnya sampai waktu yang belum bisa ditentukan masih online. Jadi minta doanya dari adik-adik semua agar bisa cepat offline lagi ya kakak-kakak ya. Jadi bisa ketemu lagi, bisa bercanda bareng lagi, bisa belajar dengan Tuhan bareng lagi. Jadi emang agak ini ya, kalau online tuh agak nggak enak ya, maksudnya nggak enak maksudnya Satu arah. maksudnya jadi kayak agak ya agak gimana gitu. Oke, ya, yang selanjutnya adalah untuk program kerja dari PT, juga minta doanya dari adik-adik semua supaya program-program yang diajukan nanti dapat di ACC ya, dan semoga nanti juga kita bisa, kakak-kakaknya juga bisa merancangkan program PT yang baik, yang lebih bagus lagi ke depannya. Itu aja sih. Oke, gitu apa? Persembahan. Oh iya, persembahan. Jangan lupa ya teman-teman, Iya. untuk persembahannya bisa titip ke orang tua dulu. Kalau biasanya kalau offline kita bisa persembahan langsung, kalau ini bisa dititipkan ke orang tua, ke gereja besar, atau bisa dikirim melalui GoPay, Kiris atau ShopeePay segala macam bisa. Dengan Sekarang mudah. Jangan scan. ya, jangan saldo GoPay-nya yang untuk beli chat time atau makanan gitu atau apapun. Bisa juga dikirim ke gereja untuk persembahan kalian, ya kan? Betul. Oh iya, dan jangan lupa tetap jaga prokes kalian ya. Harus taat pemerintah, oke? Oke. Oke. See you on the next video. Tuhan Yesus memberkati.